21. Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda adalah A. Mengegas untuk mempercepat laju, B. Melontarkan anak panah dengan busur, C. Memahat kayu menjadi patung, D. Membuat asbak dari tanah liat. Gaya bisa mengubah arah gerak benda, dan ini terjadi saat anak panah dilepaskan dari busur. Saat anak panah dilepaskan, gaya dari tali busur membuat anak panah meluncur ke arah tertentu, artinya gaya telah mengubah arah benda dari diam menjadi bergerak menuju suatu arah. 22. Perpindahan panah secara konveksi terjadi dalam peristiwa A. Memasak dengan wajan aluminium, B. Terjadinya angin darat dan angin laut, C. Panas api unggun terasa di badan, D. Sendok ikut panas saat mengaduk teh panas. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat, khususnya zat cair atau gas. Proses ini terjadi karena perbedaan suhu yang menyebabkan zat berpindah tempat. Angin darat dan angin laut terjadi karena adanya perbedaan suhu antara daratan dan lautan yang menyebabkan udara bergerak, mengalir, inilah konveksi. 23. Populasi gajah Sumatera hampir punah. Selain jumlahnya yang semakin menurun dari waktu ke waktu, perbandingan antara jumlah gajah jantan dan betina juga mengalami ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan oleh perburuan gajah jantan oleh manusia. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan gajah Sumatera supaya tidak punah adalah A. Membuat habitat gajah Sumatera menjadi lahan perkebunan, B. Memburu gajah betina juga supaya jumlahnya seimbang, C. Mengusahakan perkembangbiakan gajah Sumatera, D. Membawa gajah Sumatera ke tempat lain. Populasi gajah Sumatera mengalami penurunan karena perburuan liar, terutama terhadap gajah jantan yang diburu karena gadingnya. Ketidakseimbangan jumlah gajah jantan dan betina dapat menghambat proses perkembangbiakan. 24. Perhatikan data berikut. 1. Kerbau berkubang saat terik matahari. 2. Bunglon memutuskan ekornya. 3. Ikan paus sesekali muncul ke permukaan. 4. Kaki elang berselaput renang. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara beradaptasinya ditunjukkan nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Kerbau berkubang di lumpur untuk menurunkan suhu tubuhnya, karena mereka tidak memiliki banyak kelenjar keringat. Ini adalah adaptasi fisiologis terhadap panas. Ikan paus adalah mamalia laut yang bernapas dengan paru-paru, sehingga mereka harus naik ke permukaan air secara berkala untuk mengambil oksigen. Ini adalah bentuk adaptasi fisiologis. 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang diberi tanda X pada gambar di atas berfungsi melindungi A. Jantung, B. Otot antar tulang rusuk, C. Alat pencernaan, D. Syaraf tulang belakang. Berdasarkan letaknya, tulang rusuk, bagian X, berfungsi utama untuk melindungi organ-organ vital yang berada di dalam rongga dada. Dari pilihan yang diberikan, jantung merupakan salah satu organ penting yang dilindungi oleh tulang rusuk. Selain jantung, tulang rusuk juga melindungi paru-paru. 26. Perhatikan gambar hewan berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk adalah A. Melindungi diri dari musuh, B. Mengetahui tekanan air, C. Membantu pernapasan dalam air keruh, D. Mempermudah gerakan di air.
Sirip adalah struktur utama yang membantu ikan bergerak, bermanuver, menjaga keseimbangan, dan mengerem di dalam air. Sirip ekor, caudal fin, mendorong ikan maju, sirip punggung, dorsal fin, dan sirip perut, pelvic fin, membantu menjaga keseimbangan, dan sirip dada, pectoral fin, membantu dalam bergerak maju, mundur, dan berbelok. 27. Jenis sendi yang memiliki gerak satu arah adalah A. Sendi peluru, B. Sendi pelana, C. Sendi engsel, D. Sendi geser. Sendi engsel, hingga jin sendi ini memungkinkan gerakan satu arah, seperti gerakan membuka dan menutup pintu, fleksi dan ekstensi. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. 28. Daun pada tumbuhan kaktus berubah bentuk menjadi duri dengan tujuan untuk A. Mengurangi penguapan, B. Menyimpan air, C. Memperbanyak penguapan, D. Mencari air. Daun pada tumbuhan kaktus berubah bentuk menjadi duri untuk mengurangi penguapan air, yang sangat penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dan panas. 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada rangkaian listrik tersebut, baterai disusun secara A. Seri, B. Paralel, C. Bersusun, D. Bersambung. Dalam rangkaian seri, komponen-komponen, termasuk baterai, dihubungkan secara berurutan dalam satu jalur. Arus listrik mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Ini sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika bulan berada pada posisi 2 dan 4, maka gerhana yang terjadi adalah gerhana A. Bulan total, B. Bulan sebagian, C. Matahari total, D. Matahari sebagian. Jika bulan berada pada posisi 2 dan 4, matahari akan terhalang sebagian oleh bumi. Hal ini mengakibatkan hanya sebagian dari cahaya matahari yang dipantulkan bulan sehingga yang terjadi adalah gerhana bulan sebagian. Perhatikan gambar di bawah ini. Perkembangbiakan tumbuhan tersebut dilakukan dengan cara A. Cangkok, B. Merunduk, C. Stek, D. Okulasi. Merunduk adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan membengkokkan batang tanaman ke tanah dan menimbunnya dengan tanah agar tumbuh akar. Setelah berakar, bagian batang yang tertimbun dipotong dari tanaman induk dan menjadi tanaman baru. Proses ini sesuai dengan tahapan yang ditunjukkan pada gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Paman ingin menarik logam dan memisahkan dari barang rongsokan lainnya menggunakan alat seperti pada di gambar. Gaya yang digunakan pada alat tersebut adalah A. Gravitasi, B. Pegas, C. Gesek, D. Magnet. Alat pada gambar adalah sebuah derek yang pada bagian ujungnya terdapat sebuah magnet listrik yang besar. Magnet ini digunakan untuk menarik dan mengangkat benda-benda yang terbuat dari logam feromagnetik, seperti besi dan baja, dari tumpukan rongsokan. Ketika arus listrik dialirkan, magnet menjadi aktif dan menarik logam. Ketika arus listrik diputus, magnet menjadi non-aktif dan melepaskan logam tersebut. 33. Perhatikan gambar di bawah ini. Ciri khusus yang dimiliki oleh angsa adalah memiliki kaki yang berselaput. Selaput pada kaki angsa tersebut berfungsi A. Berjalan di atas lumpur dan mengais makanan, B. Berenang di air dan berjalan di atas lumpur,
C. Mengais makanan dan mencengkeram makanan. D. Mencengkeram makanan dan berenang di air. Selaput pada kaki angsa sangat efektif untuk mendorong air saat berenang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, selaput juga membantu berjalan di atas lumpur. 34. Di sebuah ekosistem ladang jagung terdapat rumput, belalang, jangkrik, ayam, katak, ular, dan musang. Rantai makanan yang dapat terbentuk dari jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut adalah A. Rumput belalang ayam katak, B. Rumput ayam katak ular, C. Jagung belalang ayam musang, D. Jagung jangkrik ular katak. Rantai makanan ini menggambarkan alur energi dari produsen, jagung, yang dimakan oleh konsumen pertama, belalang, kemudian dimakan oleh konsumen sekunder, ayam, dan akhirnya dimakan oleh konsumen tersier, musang. 35. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika saklar E dan G disambung, maka lampu yang menyala adalah A. Lampu A, B, dan C, B. Lampu B, C, dan D, C. Lampu A, B, dan D, D. Lampu A, C, dan D. Lampu A, C, dan D akan menyala karena rangkaian listrik tertutup. Arus listrik akan mengalir jika rangkaian listrik dipasang tertutup. 36. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut ini. 1. Akar tidak menancap di dasar perairan. 2. Akar lebat untuk menjaga keseimbangan. 3. Seluruh batangnya terdapat rongga udara. Ciri-ciri tumbuhan tersebut dimiliki oleh A. Eceng gondok, B. Teratai, C. Kaktus, D. Pohon mahoni. Ciri-ciri yang disebutkan, seperti akar yang tidak menancap di dasar perairan, akar lebat untuk menjaga keseimbangan, dan batang yang memiliki rongga udara, merupakan ciri-ciri tumbuhan eceng gondok yang hidup di perairan. 37. Dasar perhitungan kalender Masehi atau Hijriah adalah A. Revolusi bulan, B. Rotasi bulan, C. Revolusi bumi, D. Rotasi bumi. Kalender Masehi didasarkan pada perhitungan revolusi bumi mengelilingi matahari, yang memakan waktu sekitar 365,25 hari dalam satu tahun. Sementara kalender Hijriah berdasarkan perhitungan revolusi bulan mengelilingi bumi. 38. Banjir di ibu kota sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini dikarenakan sungai dan penampungan air sudah terpenuhi oleh sampah. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah A. Melestarikan hutan mangrove, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Penanaman hutan kembali, D. Mematikan keran air jika tidak digunakan. Membuang sampah pada tempatnya, tindakan ini secara langsung mengatasi masalah utama yang disebutkan, yaitu sampah yang memenuhi sungai dan penampungan air. Jika sampah dibuang pada tempatnya dan dikelola dengan baik, tidak akan menyumbat aliran air dan kapasitas penampungan, sehingga risiko banjir dapat berkurang. 39. Perhatikan gambar di bawah ini. Cara membuat magnet pada gambar adalah dengan cara A. Gosok, B. Induksi, C. Aliran listrik, D. Elektromagnetik.
Membuat magnet dengan cara induksi dilakukan dengan mendekatkan benda feromagnetik ke magnet permanen. Medan magnet dari magnet permanen akan menginduksi magnetisme pada benda feromagnetik tersebut. Ini sesuai dengan gambar di mana paku menjadi magnet, sementara karena didekatkan dengan magnet permanen dan menarik serbuk besi. 40. Perhatikan tabel berikut ini. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B2, 3 dan 5, C3, 5 dan 6, D4, 5 dan 6. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan yang melalui 4 tahap: telur, larva, pupa, kepompong, imago, dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lebah, ngengat, lalat.